anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkau rasa pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpati. Sebenarnya di dunia ini hanya ada dua komponen masyarakat, guru dan murid. Apapun levelnya, itu harus ada dua, guru dan murid. Orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting itu adalah berkat jasa guru. Berarti kan ada guru, ada murid. Oleh bangsa kita sangat menghargai kehadirannya guru, sehingga oleh pemerintah mencanangkan tanggal 22 November ini sebagai Hari Guru, sebagai bentuk apresiasi perjuangan seorang guru untuk mendidik dan membina anak-anak bangsa sehingga menjadi orang-orang yang diperhitungkan baik di level nasional maupun di level internasional, sehingga kita bangga punya guru. Makanya di dalam kehidupan kita tidak ada istilah mantan guru, tetapi sesungguhnya siapapun dia yang telah mengajarkan kepada kita walaupun hanya satu makna saja, itu adalah guru. Madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam daring sejak bulan Maret 2020 ini, dengan oleh pemerintah telah memprogram kegiatan belajar online ataupun daring, sehingga kita di level-level bawah itu tetap mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk wujud perhatian pemerintah terhadap wabah COVID-19 yang telah mewabah hampir di seluruh dunia. Namun untuk di dalam penerapannya di dalam satuan kerja madrasah itu sudah diatur, sehingga kita pun mengikuti alur-alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun mekanismenya, tentu kita mengatur bagaimana pola pembelajaran online ini diatur sedemikian rupa di dalam jadwal, sehingga proses belajar mengajar itu tetap berlangsung. Jadwal-jadwal yang sudah ditentukan itu tidak sama dengan jadwal pada saat normal. Ini ada pengurangan waktu sehingga murid-murid kita, siswa-siswa kita akan tetap dia mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik dan benar. Guru-guru mampu untuk memberikan pembelajarannya secara online, tentu dengan kebijakan dan tata cara yang dianggap itu adalah paling mudah untuk ditangkap materi pelajaran ini. setiap langkah jadi ibadah. Pembelajaran online ini lebih berorientasi kepada pada bagaimana supaya siswa-siswi kita itu dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa adanya tekanan-tekanan. Karena ternyata pandemi yang dihadapi saat sekarang ini itu ada beberapa aspek-aspek yang harus dinilai terkait dengan tingkat imunitas, terkait dengan kekebalan tubuh daripada seorang
daripada kita sebagai objek daripada virus itu tersebut, ya. Sehingga kebijakan yang kita lakukan itu tetap mengacu kepada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu kebijakan yang tidak memberatkan kepada siswa. Makanya tugas-tugas pembelajaran yang diberikan kepada siswa itu hendaknya tidak terlalu memberatkan, sehingga anak-anak itu merasa tidak ada tertekan harus punya beban yang sangat berat, ya, sehingga tingkat stres daripada siswa itu tidak banyak. Jangankan online, secara offline saja kalau ada tugas-tugas yang diberikan anak-anak itu kadang tidak bisa dikerjakannya secara benar dan betul. Nah, apalagi secara online. Nah, kemudian yang kedua, kebijakan yang kita lakukan adalah yang penting anak tersebut setiap hari, setiap proses pembelajaran itu hadir, dan kalau ada tugas yang diberikan oleh guru itu tetap dilakukan dan diserahkan kepada guru yang bersangkutan, sehingga interaksi antara kedua belah pihak itu tetap terjalin. Karena yang kita khawatirkan kalau tidak ada interaksi tersebut, ya, sehingga makna-makna proses pembelajaran itu tidak tercapai. Nah, tetapi kalau ada sinergisitas, ada respon balik antara guru sama siswa, itu berarti ada komunikasi. Seperti itulah kebijakan-kebijakan ini. Teguhkan iman dan Islam. Hampir sama dengan motivasi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain ataupun madrasah-madrasah yang lain. Intinya bahwa kita tetap mengacu kepada sistem pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Apapun caranya, itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Karena sekarang kondisinya pandemi, berarti kita harus lakukan secara online, kita ikuti secara online tersebut. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya sistem pembelajaran online, berarti ada metode-metode yang lain yang kita kembangkan, sehingga secara tidak langsung ini juga mengembangkan sistem-sistem pembelajaran oleh para dewan guru kita, sehingga kendala-kendala yang dihadapi saat sekarang itu menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk di masa-masa yang akan datang. Sehingga diharapkan tentu supaya para dewan guru kita itu mempunyai imunitas, kekebalan yang sangat tangguh di tengah-tengah pandemi ini, sehingga nanti pada saatnya nanti siswa kita akan merasa bahwa inilah pengalaman-pengalaman yang sangat indah yang tidak pernah dialami sebelumnya. Suci, setiap langkah jadi ibadah. Dan dengan sistem pembelajaran online yang kita lakukan sekarang ini, minimal siswa itu mampu menyerap sebagian daripada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru mereka, sehingga tetap ada proses transfer knowledge, transfer pengetahuan, ya, sehingga evaluasi daripada kurikulum itu bisa terukur. Jadi makanya tetap kita melakukan, ada penugasan, kemudian ada ulangan harian, kemudian nanti ada lagi ulangan semester. Semua ini adalah dalam rangka untuk mengevaluasi sejauh mana daya serap daripada siswa kita terhadap proses pembelajaran yang dilakukan secara online selama ini. Dan ini adalah merupakan evaluasi juga secara nasional, bahwa memang di sana sini ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi, ya, baik itu terkait dengan kendala kota net, sehingga siswa-siswa kita tidak cukup banyak kotanya yang harus dilakukan. Kemudian signal yang mungkin di daerah-daerah terpencil, khususnya untuk di Kota Tarakan, alhamdulillah kendala signal itu hampir tidak ada, ya, sehingga proses belajar mengajar secara online hampir di seluruh sekolah yang ada di Kota Tarakan, alhamdulillah tidak punya kendala yang sangat berat. Tetapi kita tidak hanya bisa melihat secara lokal saja, tetapi kita harus melihat secara keseluruhan. Masih banyak di daerah-daerah yang tertinggal, ya, di pondok-pondok bambu
yang memang kondisi untuk mengakses proses pembelajaran secara online ini tidak mungkin, sehingga ada beberapa guru di antara mereka semua yang rela untuk mengajari beberapa orang di antara siswa-siswa tersebut secara berkelompok, diajari dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, sehingga kalau kita menghitung dari segi kesejahteraan mungkin jauh dari itu, sehingga harapan kita tentunya sebagai pemerintah mempunyai diharapkan mempunyai penghargaan yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan ataupun jasa-jasa guru yang selama ini mengajari anak-anak bangsa supaya bisa tetap paham dan mengerti tentang bagaimana kehidupan kita di dunia ini.